Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayah bunda, kita bertemu kembali di kajian Reconnect with Quran pertemuan ke-10. Hari ini kita akan membahas mengenai sabar dan sholat, senjata rahasia di tengah badai zaman. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dimanapun ayah bunda berada, pernahkah kita merasa seperti kapal kecil di tengah samudra kehidupan yang gelap? Badai masalah datang bertubi-tubi, tekanan pekerjaan, konflik keluarga, kegagalan yang menyakitkan, kebangkrutan yang menyakitkan, atau rasa kesepian yang menggerogoti jiwa kita. Di saat-saat seperti itu, kita sering bertanya, di mana Allah? Mengapa dia diam saja? Ayah bunda, Allah tidak pernah diam. Justru dia telah memberi kita senjata pamungkas untuk menghadapi semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ayah bunda, Allah tidak mengatakan bersantailah, aku akan menyelesaikan semuanya. Justru Allah memerintahkan kita bertindak aktif. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini adalah resep ilahi untuk manusia modern yang seringkali terlalu cepat menyerah atau terlalu sibuk mengeluh. Sabar di dalam Islam bukan berarti dia menunggu angin baik bertiup. Sabar adalah kekuatan untuk tetap bergerak meski kaki terluka, tetap berprasangka baik meski hati hancur, dan tetap konsisten meski hasil tak kunjung nampak. Ayah bunda, ini rahmati Allah. Lihatlah realitas hari ini ayah bunda. Banyak contoh di masyarakat kita hari ini. Contoh gitu ya, ada mahasiswa yang drop out karena gagal skripsi. Padahal satu langkah lagi ia lulus. Ada juga pasangan yang bercerai karena tidak tahan melewati 1 tahun ujian, 1 tahun pertama pernikahan yang Allah uji. Ada juga karyawan yang mengundurkan diri saat tekanan kerja yang begitu keras dari pimpinannya ya, padahal promosi tinggal sejengkal lagi. Allah mengingatkan, sabar adalah harga mati untuk meraih pertolongan Allah. Seperti halnya emas yang harus dibakar untuk bersinar. Manusia harus diuji untuk naik level. Begitu juga dengan sholat. Sholat bukan sekedar ritual saja ya bunda. Ia adalah latihan disiplin yang melatih kita mengatur waktu, mengendalikan emosi, dan mengingat bahwa ada yang maha mengatur atas segala kehidupan kita. Ada yang maha mengatur di atas segala masalah kehidupan kita. Bunda, di era yang serba cepat ini, banyak orang kehilangan grounding. Mereka lari ke medsos gitu, entertainment, atau nauzubillah, bahkan obat-obatan untuk menghilangkan kecemasan. Tapi Allah menawarkan solusi abadi. Sudah sejak lama Allah menawarkan solusi abadi. Dengan cara apa? Kembalilah kepadaku, lalu tenanglah. Ketika kita sujud ayah bunda, saat itulah kita melepas mahkota ego kita, mengakui kelemahan kita, dan menyerahkan semua beban kepada Allah. Ayah bunda, sholat
mengajarkan kita tentang konsistensi. 5 waktu yang tidak bisa ditawar. Mengajarkan kita untuk fokus, menghindari godaan gadget saat bermunajat kepada Allah. Ya. Tidak memikirkan hal yang lain, tidak memikirkan hal duniawi. Harus fokus, khusyuk, ya. Yang ketiga, dengan sholat mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Mengakui bahwa kita tak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Allah bersama orang yang sabar. Ini adalah sebuah janji nyata. Allah tidak mengatakan, aku hanya bersama orang-orang yang sukses. Tapi Allah berkata, aku beserta orang-orang yang sabar. Artinya apa? Selama kita bertahan dengan caranya Allah, Allah akan menjadi teman dekat dalam perjuangan hidup kita. Contoh nyata yang saya temui gitu ya. Ada seorang single parent yang bangun jam 3 pagi untuk tahajud gitu ya. Lalu bekerja 12 jam sehari demi anak-anaknya. Lalu Allah bukakan pintu rizki, bukakan rizki dari jalan yang tak terduga. Ada seorang pengusaha yang bangkrut, ya, yang tak pernah putus sholat duhanya, sedekahnya. Lalu ia perlahan merintis bisnis baru dengan jaringan yang lebih baik lagi. Ada juga seorang remaja yang sabar menghadapi bullying, lalu tumbuh menjadi pribadi tangguh berkat kekuatan doa dan ibadahnya. Mereka ini adalah bukti, ayah bunda, sabarmu adalah magnet pertolongan Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman dimana kesabaran dianggap pemikiran yang tua, ya, cara hidup yang tua itu. Orang ingin semua serba instan, kaya cepat, ya. Bahkan dia pun ingin turun 10 kilogram dalam waktu 3 hari gitu. Tapi Allah mengajarkan kita untuk menikmati prosesnya. Karena disitulah karakter kita akan dibentuk. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mari mulai hari ini lakukan sedikit demi sedikit, ya, untuk melakukan hal-hal yang baik, perubahan-perubahan yang baik. Dimulai dari menjadikan sholat sebagai me time dengan Allah. Hadirkan hati jiwa kita ketika sholat. Bukan hanya sekedar gerakan saja. Yang selanjutnya, latih sabar dengan hal-hal kecil. Antri tanpa mengeluh, diam saat marah, atau tersenyum pada orang yang pernah menyakiti kita. Berat memang, tapi perlu dicoba, perlu diperjuangkan. Yang selanjutnya, lakukan jurnal syukur. Jurnal syukur ini bisa dilakukan setiap malam sebelum tidur gitu ya. Catat 3 hal yang baik yang terjadi hari ini, atau 3 hal yang kita syukuri hari ini. Ini akan melatih mata hati kita melihat pertolongan Allah dengan detail. Ayah bunda, ingatlah, Allah tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi Dia menjanjikan kekuatan untuk berlayar. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sebuah doa. Ya Allah, ajari kami untuk menyambut setiap masalah dengan sabar. Salat yang khusyuk dan keyakinan bahwa Engkau selalu merangkul kami dalam setiap detik perjuangan kami. Jadikanlah kesabaran kami sebagai jalan menuju kemuliaan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.